Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 analisis kebijakan akan mempresentasikan peran Dinas P3AP2KB dalam pelaksanaan program Sekolah Ramah Anak di Kota Padang. Izinkan saya sebelumnya untuk memperkenalkan anggota kelompok 4, yaitu yang pertama Ahmad Lutfi dengan NIM 200421179, yang kedua Desi Susanti dengan NIM 200420009, yang ketiga Nanda Aulia 2004247, yang keempat Niken Ayu dengan NIM 200420063, yang kelima saya sendiri Nur Asikin 200420034, yang keenam yaitu Nurul Aini dengan NIM 200422129. Untuk mempersingkat waktu, kita lanjutkan ke bab 1 pendahuluan yang akan dibacakan oleh Ahmad Lutfi. Baik, terima kasih moderator. Sebelumnya saya akan membacakan mengenai bab 1 pendahuluan. Yang pertama yaitu latar belakang masalah. Kota layak anak adalah kota yang memiliki sistem pembangunan berbasis hak anak, memadukan komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha. Direncanakan secara integral dan berkesinambungan dalam kebijakan, program, dan kegiatan yang menjamin terwujudnya perlindungan serta hak-hak anak. Kota Padang merupakan salah satu kota yang menyelenggarakan Maaf Ahmad, mic-nya mati. pelaksanaan kota layak anak sesuai Perda Kota Padang nomor 12 tahun 2019 meliputi keluarga ramah anak, lingkungan layak anak dan ramah anak, sekolah ramah anak, pelayanan kesehatan ramah anak, forum anak, kelurahan layak anak, kecamatan layak anak, dan ruang bermain ramah anak. Next. Kebijakan mengenai sekolah ramah anak di Kota Padang diatur dalam pasal 20 Peraturan Daerah nomor 12 tahun 2019 tentang Kota Layak Anak. Seluruh satuan pendidikan di Kota Padang diwajibkan untuk menyelenggarakan pengembangan sekolah ramah anak secara bertahap dan berkelanjutan dengan memenuhi indikator sekolah ramah anak. Mulai tahun 2020, seluruh sekolah tingkat TK, SD, dan SMP di Kota Padang sudah ditetapkan sebagai sekolah ramah anak. Tahun 2022, Kota Padang berada pada peringkat Nindya di tingkat nasional dalam perwujudan kota layak anak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak dan berada di bawah tanggung jawab Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kota Padang. Next. Selanjutnya itu mengenai rumusan masalah. Yang pertama tentang bagaimana peran Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam pelaksanaan sekolah ramah anak di Kota Padang. Yang kedua yaitu tentang apa saja kendala dalam pelaksanaan program sekolah ramah anak di Kota Padang. Next. Selanjutnya itu mengenai bab 2 tinjauan literatur, dan saya kembalikan kepada moderator.
Baik, terima kasih kepada Ahmad Lutfi. Selanjutnya bab 2 yang akan dibacakan oleh Nurul Aini. Terima kasih moderator. Selanjutnya saya akan membacakan bab 2 mengenai tinjauan literatur. Yang pertama adalah literatur terkait implementasi pemenuhan hak anak melalui sekolah ramah anak oleh Hurian dan Ibu. Tahun 2018 implementasi sekolah tambahan di Sipil dan Fakultas Semarang supaya untuk mendukung program Kota Layak Anak oleh Arta Dianti. Implementasi program Sekolah Ramah Anak di SMP Negeri 1 Tempuran Kabupaten Magelang oleh Ranti Eka Utari tahun 2017. Implementasi program Sekolah Ramah Anak dalam penanggulangan kekerasan pada anak di SD 3 Panggung Rejo Kabupaten Gresik oleh Arta tahun 2017. Selanjutnya implementasi peraturan wali kota Surakarta nomor 28 tahun 2014 tentang sekolah ramah anak untuk di SD Muhammadiyah 16 sama SD Muhammadiyah Jurnal yang berjudul Optimalisasi Peran Anak dalam Mensosialisasikan Kebijakan Kota Layak Anak Kota Pemekarangan Janah dan kawan-kawan tahun 2022. Selanjutnya jurnal implementasi kebijakan pemerintah Kota Padang dalam program layak anak di kabupaten atau kota dengan penulis Fajar Mulia. Selanjutnya si Homling Evidence Media dengan judul jurnal implementasi kebijakan Kota Layak Anak Kota Perlindungan Khusus di Kota Solok Provinsi Sumatera Barat, di mana kasus masih beragam dari pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang 2017 sampai 2020 adalah kasus kekerasan fisik terhadap anak. Wesa dan kawan-kawan dengan judul Jurnal Child Friendly School in Jordan A Sharing Experience menjelaskan Jakarta dalam mengakhiri kekerasan terhadap anak dan Yordania termasuk di antara 15 negara yang telah mendukung seruan aksi untuk mencegah kekerasan di sekolah yang diadopsi oleh Kementerian Prakarsa Belajar Aman. Selanjutnya Santu Paula Dewi dengan judul Jurnal How Does It Role in Releasing Children Friendly City tentang peran taman bermain dalam pendidikan kota ramah anak. Ini memberi anak-anak kesempatan mengembangkan keadaan yang berbeda, mempelajari norma sosial, mengambil risiko, menguji batas mereka dan berinteraksi dengan orang lain. Selanjutnya Fadillah Zulfikri dan kawan-kawan dengan judul Kapasitas Forum Anak dalam mengatasi anak yang dapat program kota anak dijelaskan dalam program itu orang belum memiliki kapasitas dalam mengadvokasi anak-anak di dalam program KLA dari kota. Next. Selanjutnya analisis literatur. Dalam persamaan studi yang dilakukan di artikel sebelumnya, yaitu persamaan dalam deskripsi atau gambaran. Benar-benar suatu lembaga pemerintah maupun LSM dalam menciptakan sebuah kota layak anak di kota Padang. Beberapa program yang telah dicanangkan dan sebuah kota yang layak dan ramah bagi anak. Dalam analisis perbedaan dari studi dalam artikel yang telah dibuat sebelumnya, lebih fokus pada bagaimana fokus atau tujuan dari masing-masing program KLA yang dilaksanakan di Padang dengan memiliki titik penelitian yang berbeda mengenai KLA tersebut. Terlihat dari penelitian Hendrawan, di mana memfokuskan pada bagaimana peran KPK masih tindakan perdagangan anak, di mana dalam penelitian tersebut memiliki titik fokus bagaimana KPK dengan pengawasan dalam pencegahan akan adanya perdagangan anak yang telah bertentangan dengan adanya peraturan akan kota ramah anak. Next, dalam penelitian yang fokus pada penanggulangan kasus perdagangan anak jalanan, benar lembaga hukum KPAI memberikan perlindungan hak bagi jalanan dan upaya dalam membangun rumah penampungan bagi anak-anak jalanan. Selanjutnya penelitian dari Rizky dan kawan-kawan fokus pada pemenuhan hak anak melalui implementasi kebijakan oleh anak. Hanya partisipasi anak dalam forum anak sebagai suatu upaya dalam pemenuhan anak agar terciptanya suatu kelompok bagi anak. Dalam penelitian oleh Fajar Mulia, di mana memfokuskan pada usaha pengembangan kota layak anak di Kota Padang sesuai dengan implementasi kebijakan
Kota Layak Anak. Dalam kajian Amin Mahmud dan Suwandi 2020, fokus pada implementasi kebijakan KKP. Dalam penelitian masa dan kawan-kawan fokus pada sekolah ramah bagi anak, yang mana masih memperhatikan stakeholder terkait dengan pelaksanaan dari program sekolah ramah anak agar dapat mencapai tujuan yaitu mewujudkan sekolah yang layak bagi anak, di mana dalam hal ini masih terkait erat dengan KLA. Selanjutnya, penelitian oleh Fadil Zul dan kawan-kawan lebih mengukur kepada fasilitas Padang termasuk program KLA Kota Padang agar dapat memberikan perlindungan dan hak kepada anak di Kota Padang. Selanjutnya, penelitian oleh Darmi Rozan kawan-kawan lebih berfokuskan pada bagaimana juga keikutsertaan dari pemerintah daerah dalam mewujudkan kota layak anak yang telah ditentukan sebelumnya sesuai dengan indikator dari perwujudan kota layak anak tersebut. Saya dapat dilihat perbandingan dari perbedaan titik fokus yang telah dibuat sebelumnya, di mana terdapat perbedaan data titik fokus saja yang memiliki titik fokus. Selanjutnya, bab 3 metodologi penelitian saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Nurul Aini yang sudah menyampaikan tentang bab 2 analisis literatur. Selanjutnya bab 3 yang akan dibacakan oleh Niken Ayu. Baik, terima kasih pada moderator. Selanjutnya saya akan melanjutkan presentasi terkait bab 3, yaitu metodologi penelitian. Bagian A, yaitu jenis penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk menggali fakta mengenai analisis penerapan sekolah ramah anak pada tingkat sekolah dasar dan sekolah menengah pertama di Kota Padang. Data atau informasi yang diperoleh dideskripsikan sesuai dengan kenyataan yang ada di lapangan dan disajikan dalam bentuk kata-kata, kalimat, kemudian barulah ditarik suatu kesimpulan. Selanjutnya yaitu terkait subjek penelitian. Adapun subjek penelitian ini adalah instansi terkait, yaitu Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana, Kota Padang. Objek penelitian adalah serangkaian elemen, bisa menjadi orang, organisasi, atau barang yang diteliti. Sedangkan objek penelitiannya hanya fokus pada penerapan sekolah ramah anak pada tingkat sekolah dasar dan sekolah menengah pertama yang termasuk dalam kategori sekolah ramah anak di Kota Padang. Selanjutnya, teknik pengumpulan data. Yang pertama yaitu observasi. Mempertimbangkan bahwa dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik observasi non-partisipan, di mana observasi non-partisipan ini yang terletak di mekanisme peneliti yang datang ke tempat kegiatan yang diamati, tetapi tidak terlibat dalam kegiatan tersebut. Peneliti melakukan observasi di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, dan pada sekolah yang termasuk dalam sekolah ramah anak di Kota Padang. Dan selanjutnya yaitu dengan teknik wawancara. Melalui wawancara, peneliti menemukan hal-hal yang lebih mendalam tentang hal-hal yang ditelitinya. Hal-hal tersebut yang nantinya akan menjelaskan keberadaan dan aktivitas penerapan sekolah ramah anak pada tingkat sekolah dasar dan sekolah menengah pertama di Kota Padang. Next, moderator. Selanjutnya yaitu terkait teknik analisis data. Analisis data versi Miles dan Huberman bahwa ada tiga alur kegiatan, yaitu reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan atau verifikasi. Yang pertama yaitu reduksi data, diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan lapangan. Yang kedua yaitu penyajian data adalah pendeskripsian sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Dan yang ketiga, penarikan kesimpulan atau verifikasi, yang merupakan kegiatan akhir penelitian kualitatif. Peneliti harus sampai pada kesimpulan dan melakukan verifikasi, baik dari segi makna maupun kebenaran kesimpulan yang disepakati oleh tempat penelitian itu dilaksanakan. Dan selanjutnya terkait informan penelitian.
Informan penelitian adalah orang-orang yang dapat memberikan informasi. Informan penelitian adalah sesuatu baik orang, benda, ataupun lembaga organisasi yang sifat keadaannya diteliti. Hal yang terpenting dalam prosedur penelitian kualitatif adalah bagaimana menentukan informan kunci, informan utama, dan informan pendukung. Dalam penelitian ini, informan kunci adalah Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana. Untuk informan utamanya, dalam penelitian ini adalah Kepala Sekolah Dasar Negeri 15 Padang Sarai, dan untuk informan pendukungnya adalah guru di Sekolah Dasar Negeri 15 Padang Sarai. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Niken Ayu. Bab 4 akan dibacakan oleh Nanda Aulia. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Untuk selanjutnya yaitu bab 4 tentang hasil dan pembahasan. Yang pertama, hasil penelitian. Yang pertama yaitu pelaksanaan program Sekolah Ramah Anak di Kota Padang. Mulai dari tahun 2020, seluruh sekolah tingkat TK, SD, dan SMP di Kota Padang telah ditetapkan sebagai sekolah ramah anak. Sekolah ramah anak adalah suatu lingkungan sekolah yang memberikan kenyamanan serta perlindungan akan hak anak, sehingga dapat memberikan keamanan bagi anak di sekolah tersebut. Dengan terjaminnya keamanan serta kenyamanan sehingga jauh dari segala tindakan atau hal yang mengkhawatirkan bagi anak di sekolah. Yang kedua yaitu peran Dinas P3AP2KB dalam pelaksanaan Sekolah Ramah Anak di Kota Padang. Peran Dinas DP3AP2KB Kota Padang dalam pelaksanaan program Sekolah Ramah Anak mencakup dari segi pelatihan atau bimbingan teknis untuk kepala sekolah yang termasuk Sekolah Ramah Anak. Dengan dilaksanakannya pelatihan rutin setiap 1 tahun sekali disesuaikan dengan anggaran yang ada dari pihak DP3AP2KB Kota Padang. Next. Yang ketiga yaitu kendala dalam pelaksanaan program Sekolah Ramah Anak di Kota Padang. Setelah dilaksanakannya pelatihan atau BIMTEK oleh Dinas DP3AP2KB Kota Padang, maka akan dilanjutkan dengan adanya evaluasi dan juga monitoring ke sekolah-sekolah yang telah mengikuti kegiatan pelatihan tersebut. Indikator apa saja yang dilihat dari sekolah dalam tahap evaluasi ini yaitu adanya pelang merek Sekolah Ramah Anak, kantin ramah anak, UKS ramah anak, toilet ramah anak, taman ramah anak, fasilitas kelas ramah anak, dan juga melihat bagaimana peran OSIS sebagai peserta didik yang berpartisipasi dalam sosialisasikan kegiatan ramah anak untuk seluruh sekolah, adanya psikolog dan klinik sekolah. Yang kedua yaitu pembahasan. Berdasarkan penelitian berjudul Implementasi Pemenuhan Hak Anak Melalui Sekolah Ramah Anak oleh Wuryandani dan Wuri yang membahas tentang maraknya kasus kekerasan di lingkungan sekolah menjadi sorotan bagi pemerintah untuk mengevaluasi pelaksanaan kebijakan sekolah ramah anak. Berdasarkan data Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI, pendataan 2018, jumlah pengaduan kekerasan di lingkungan pendidikan terdapat sebanyak 451 kasus atau 9% dari total pengaduan. Dari fakta yang ada di lapangan, dapat disimpulkan bahwa sekolah belum bisa menjadi tempat yang memberikan keamanan dan kenyamanan bagi anak. Padahal waktu anak berada di lingkungan sekolah kurang lebih 8 jam atau sepertiga hari. Pada penelitian yang berjudul Optimalisasi Peranan Forum Anak dalam mensosialisasikan kebijakan Kota Layak Anak di Kota Palembang oleh Rizky dan Janah menjelaskan bahwa Forandang belum memiliki kapasitas dalam mengadvokasikan kepentingan anak di dalam program KLA. Karena masih terdapat beberapa kategori yang belum terpenuhi, seperti kapasitas sumber daya manusia, kapasitas keuangan, dan kapasitas jaringan dan relasi. Sedangkan dalam hal pelaksanaan kegiatan advokasi ditemukan beberapa kendala seperti kurangnya sumber daya manusia, dana yang belum mencukupi, serta sulit mendapatkan izin untuk melakukan kegiatan.
Selanjutnya, penelitian yang berjudul Implementasi Kebijakan Pemerintah Kota Padang dalam Program Layak Anak di Kabupaten atau Kota oleh Fajar Mulia menjelaskan bahwa implementasi kebijakan pada umumnya lebih sulit dari sekedar merumuskannya, sehingga tidak semua kebijakan berhasil dilaksanakan dengan baik. Implementasi kebijakan memerlukan tahapan yang sangat penting dalam keseluruhan struktur kebijakan, karena melalui prosedur ini dapat dideskripsikan hal-hal terkait implementasi kebijakan pengembangan kabupaten atau kota layak anak di suatu wilayah. Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Wesa et al. Tentang sekolah yang ramah bagi anak menjelaskan tindakan nyata dalam mengakhiri kekerasan terhadap anak-anak. Dan Yordania termasuk di antara 15 negara yang telah mendukung seruan aksi untuk mencegah kekerasan di sekolah yang diadopsi oleh Mitra Prakarsa Belajar Aman. UNICEF bekerjasama dengan organisasi mitranya untuk memperluas kampanye di luar sekolah untuk menangani kekerasan fisik yang ditujukan kepada anak-anak, tidak hanya oleh guru mereka tetapi juga oleh siapa saja dan di mana saja. The Jordan Country Report on of School Children Poetry Brave merekomendasikan Baiklah, selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Nanda Aulia yang sudah mempresentasikan bab 4. Selanjutnya, bab 5 penutup yang akan dipresentasikan oleh Desi Susanti. Dikarenakan Desi sulit jaringan, bab 5 penutup akan dibacakan oleh saya sendiri. Kesimpulannya, Dinas P3A P2KB Kota Padang memiliki peran penting dalam pelaksanaan program Sekolah Ramah Anak di Kota Padang, mengadakan sosialisasi Sekolah Ramah Anak untuk memastikan bahwa semua anak di kota ini memiliki hak untuk mendapatkan kenyamanan dan perlindungan. Dari rumusan masalah dapat disimpulkan beberapa poin, yaitu yang pertama, peran Dinas P3A P2KB Kota Padang dalam pelaksanaan kebijakan Sekolah Ramah Anak, yaitu sebagai lembaga yang memberikan pelatihan atau bimbingan teknis rutin kepada kepala sekolah. Yang kedua, kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program Sekolah Ramah Anak di Kota Padang yaitu kurangnya dukungan dari pihak sekolah dan masyarakat, serta kurangnya pemahaman mengenai anak untuk mendapatkan kenyamanan dan perlindungan. Kendala lainnya yaitu kurangnya anggaran dan sumber daya manusia yang memadai, serta kurangnya koordinasi antara berbagai pihak yang terlibat dalam program tersebut. Saran dari kelompok 4 sendiri itu yang pertama, Dinas DP3A P2KB sebaiknya dapat melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat dan orang tua siswa mengenai pentingnya program Sekolah Ramah Anak dan hak anak untuk mendapatkan kenyamanan dan perlindungan. Yang kedua, Dinas DP3A P2KB dapat mendorong pihak sekolah dan masyarakat untuk mendukung program Sekolah Ramah Anak dan memastikan bahwa indikator-indikator Sekolah Ramah Anak terpenuhi. Yang ketiga, Dinas DP3A P2KB juga dapat memastikan bahwa prasarana Sekolah Ramah Anak terpenuhi, seperti fasilitas toilet dan yang bersih dan nyaman, ruang menyusui dan area bermain yang aman. Yang keempat, Dinas DP3A P2KB diharapkan dapat meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat dan orang tua siswa mengenai pentingnya program Sekolah Ramah Anak dan hak anak untuk mendapatkan kenyamanan dan perlindungan. Sekian dari kelompok 4 presentasinya. Sekian dari kelompok 4 presentasi tentang peran Dinas P3A P2KB dalam pelaksanaan program Sekolah Ramah Anak di Kota Padang. Saya sendiri selaku moderator, mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan sikap dalam menyampaikan presentasi. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.